Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Nur Hikmah Wijaya, dan Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Vivi Wulandari. Pada video ini, saya akan coba memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke proses pemecahan permasalahan bersama peserta didik menggunakan segitiga restitusi, sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu dialog komunikasi yang dijalankan pendidik atau orang tua agar dapat menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana ada 3 tahapan dalam penggunaan segitiga restitusi ini dalam pemecahan suatu permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dilanjutkan dengan proses tahapan validasi tindakan yang salah. Proses validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau pendidik akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Kita lanjutkan ke tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menanyakan keyakinan, peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga peserta didik mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita masuk pada pemecahan permasalahan. Permasalahan yang pertama, Al-Fayat Ananda Raj dituduh oleh Taufik melakukan hal yang tidak baik kepada imam. Oleh karena itu, karena Al-Fayat tidak menerima tuduhannya tersebut, ia memukul meja dan mengeluarkan suara keras kepada Taufik. Namun, ternyata setelah pendidik melakukan konfirmasi kepada ketiganya, tuduhan tersebut salah. Berikut gambaran penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi bersama Al-Fayat, Ananda Raj, dan Imam. Selamat pagi, Fayat dan Imam. Fayat dan Imam, tadi Bapak lihat Fayat bertengkar bersama Taufik. Taufik menuduh Fayat yang melakukan hal yang tidak baik kepada Taufik. Apakah benar? Iya benar Pak, soalnya Taufik telah menuduh Fayat menuduh melakukan yang tidak benar Pak. Apakah benar Imam? Iya Pak. Itu benar. Itu benar. Oke, ya. Lalu Fayat kesal terhadap tuduhan tersebut. Iya Pak, sampai Fayat malah memukul meja Pak dengan suara yang sangat keras Pak. Apakah benar Imam? Iya, itu benar. Itu benar. Berarti Fayat marah, kesal sampai memukul meja dengan suara yang keras tadi. Oke. Oh begitu.
Wajar kalau Fayat marah dan kesal terhadap Taufik karena sudah dituduh melakukan hal yang salah. Kalau Bapak di posisi Fayat tadi, Bapak mungkin akan marah dan kesal terhadap Taufik karena sudah dituduh hal yang salah. Nah, lalu apa yang Fayat lakukan terhadap Taufik? Marah sampai memukul meja Taufik, Pak. Oh, marah. Apakah Imam lihat tadi? Ya, Pak. Tadi saya melihat bahwa Fayat memukul meja Taufik dengan keras. Oke, ya. Pasti Fayat melakukan hal tersebut ada alasannya. Ya, Apa alasannya? alasannya karena Fayat dituduh sama Taufik, Pak. Oke. Oh, Fayat marah dan kesal karena telah dituduh sama Taufik. Tuduhannya salah atau benar? Salah. Salah. Oke. Wajar kalau Fayat melakukan hal tersebut karena Taufik sudah menuduh hal yang tidak baik atau salah kepada Fayat. Nah, Bapak menghargai tindakan Fayat dan Imam yang tidak berlebihan terhadap hal itu, seperti melakukan hal yang tidak baik, seperti melakukan memukul Taufik. Sekarang Bapak bertanya kepada Fayat dan Imam, marah sampai berteriak dan memukul meja tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Menurut Fayat dan Imam, kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak boleh berisik di Satu-satu kelas. dulu. Apa Fayat? Tidak boleh berisik di kelas. Uh-huh. Habis itu tidak boleh membuli teman atau bertengkar sama teman, Oke. sama tidak menghormati teman. Oke. Menurut Fayat tadi, apakah setuju Imam? Ada yang perlu ditambahkan? Ada Apa contohnya? tidak boleh melakukan pelecehan seksual. Oke, nah itu salah satunya ya. Tadi kata Fayat dan Imam, yang pertama itu tidak boleh berteriak atau berisik di kelas. Yang kedua tidak boleh membuli teman. Yang ketiga adalah saling menghormati sesama teman. Ya, yang ketiga tadi itu kan tadi ada yang menghormati sesama teman. Nah, hal itu kan penting bagi kita semua. Menurut Fayat penting atau tidak? Menurut Imam penting atau tidak? Itu sangat penting bagi kehidupan. Oke, penting bagi kehidupan kita. Kalau hal itu penting, keyakinan apa yang harus kita lakukan ketika Fayat dan Imam marah? Apa? Kita harus bersabar dan harus lebih sabar dan lebih tenang. Oke, kita harus lebih sabar dan lebih tenang. Sekarang Bapak tanya, apakah Fayat dan Imam bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya sangat bersedia. Fayat bersedia? Sangat bersedia. Imam bersedia? Sangat bersedia. Oke, bagus sekali. Nah, apa yang Fayat dan Imam akan lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Tidak harus bersabar dan lebih tenang dan mengontrol diri. Oke, harus bersabar dan lebih tenang kata Fayat, kata Imam harus pandai mengontrol diri. Lalu apa yang akan dilakukan setelah itu? Melaporkan tindakan ini kepada guru. Oke, melaporkan tindakan ini kepada guru, kata Fayat. Kalau Imam? Melaporkan tindakan ini kepada kepala sekolah. Oke, yang Ananda sebutkan itu tepat. Tadi melaporkan tindakan tersebut kepada guru, melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah. Tindakan itu sangat tepat ya. Tadi sudah bersedia memperbaiki permasalahan ini. Semoga tindakan-tindakan seperti ini tidak ada lagi di kelas kita atau di sekolah kita. Terima kasih kepada Fayat dan Imam telah berdiskusi dengan Bapak untuk memecahkan permasalahan ini. Sekarang Bapak sudah selesai. Silakan Ananda Fayat dan Ananda Imam kembali ke kelasnya aja. Terima kasih.
diajak berdiskusi sama Bapak Rahmat Saya untuk mengendalikan emosi. Saya begitu juga, saya juga senang karena diajak untuk berdiskusi untuk mengendalikan emosi. Semoga kami bisa belajar mengendalikan emosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini, Nada Salsabila terpancing kesabarannya ketika ada salah satu temannya yang berisik di kelas. Sehingga Nada mengeluarkan kalimat dengan "Hei diam" dengan sedikit keras di kelas. Dilanjutkan dengan memukul meja. Setelah ditelusuri, Nada hanya berniat mendiamkan temannya tersebut karena merasa terganggu saat belajar. Berikut gambaran penyelesaian masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi bersama Nada. Nada sudah mau bertemu dengan Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ya, tadi Bapak sudah berusaha untuk menenangkan Nada dan teman-teman mengenai permasalahan tadi di kelas. Sekarang Bapak sedikit ingin berdiskusi dengan Nada perihal kejadian di kelas tadi. Apakah boleh, Nada? Boleh, Pak. Oke, karena boleh sama Nada, baik, izinkan Bapak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nada ya. Apakah boleh? Boleh, Pak. Oke, boleh. Tadi Bapak lihat dan dengar Nada mengeluarkan suara keras kepada teman di kelas serta memukul meja. Apakah benar? Dan apa yang terjadi sebenarnya tadi, Nada? Benar, Pak. Karena Nada terbawa emosi, Nada mencoba untuk menenangkan teman-teman dengan berteriak dan memukul meja, Pak. Oke, karena tadi Nada terpancing emosi, lalu berteriak dan memukul meja. Oke, ya. Kenapa sampai seperti itu, Nak? Apakah Nada merasa terganggu? Karena saya lagi belajar, saya merasa terganggu, Pak. Oke, kalau begitu wajar Nada melakukan hal demikian karena teman-teman berisik di kelas sehingga Nada berteriak hingga memukul meja di kelas. Apakah benar? Benar, Pak. Oke, benar ya. Lalu apa yang Nada lakukan terhadap teman-teman di kelas tadi? Mencoba untuk menenangkan dengan memukul meja dan berteriak, Pak. Oh, mencoba untuk menenangkan dengan berteriak dan memukul meja, begitu? Benar, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang Bapak menilai bahwa tindakan Nada itu wajar. Kalau Bapak di posisi Nada tadi, wajar saja Nada melakukan hal tersebut karena Nada merasa terganggu dalam proses belajar. Sekarang Bapak tanya ya, Bapak tanya kepada Nada. Nada tadi berteriak memukul meja, ya. Apakah hal tersebut sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak. Oke, menurut Nada, kesepakatan kelas apa yang sudah Nada langgar beserta teman-teman di kelas tadi? Tidak boleh berisik di kelas, Pak. Oh, tidak boleh berisik di kelas. Oke, Nada bagus ya. Tadi sudah Nada sampaikan. Nah, keyakinan kelas apa menurut Nada yang harus kita lakukan supaya keyakinan apa yang Nada harus lakukan ketika Nada emosi dan marah tadi di kelas? Harus lebih sabar dan lebih tenang lagi, Pak. Harus lebih sabar dan harus lebih tenang lagi, Pak. Oke, harus lebih sabar dan tenang lagi ya. Baik. Sekarang Bapak lanjutkan tanya.
Apakah Nada bersedia memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Pak. Oke, bersedia. Apa yang akan Nada lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Menenangkan kelas. Jika hal ini terjadi lagi, Nada akan melaporkan kepada guru atau kepala sekolah, Pak. Oke, Nada akan menenangkan kelas. Lalu kalau ada tindakan seperti ini, Nada akan melaporkan kepada guru dan Kepala sekolah. Oke, tepat sekali ya. Nada harus tenang dulu, menenangkan kelas. Lalu kalau tindakan seperti ini berulang lagi, Nada melaporkan kepada guru dan kepala sekolah. Oke, tepat sekali. Sekarang diskusi kita sudah berakhir. Terima kasih kepada Nada telah mau berdiskusi dengan Bapak. Sekarang Nada boleh kembali ke kelas, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari SDN 7 Padang Panjang Timur. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Rahmat tentang pembelajaran di sekolah, tentang permasalahan di sekolah. Saya akan lebih sabar dan lebih tenang saat pembelajaran sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, demikian pemaparan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan dan mengambil pelajaran dari video ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.